warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Laharudia SPDI di SMA Negeri 1 Pantupabuna, Kecamatan Pantupabuna, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2. Pada hari ini 29 Januari 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Pantupabuna pada kelas 10 semester 2 dengan materi mencintai Allah Subhanahu wa taala, kau raja dan tawakal kepadanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi langkah awal tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini masih kita sempat diberikan kesehatan, kekuatan dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasa pada setiap hari. Baik, langkah pertama saya membuka dengan doa, dan yang memimpin doa saya persilakan kepada siswa atas nama Munatur. Silakan tampil di depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada siswa yang ditunjuk, silakan memimpin di depan. Silakan. Ya, pesertanya berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Lanjut kita mengabsen. Hadir semua ya? Ya. Citra Flawers, Fitrianingsi, Muhammad Farid, Hadir Pak. Nabila. Baik, berarti keadaan hari ini ada semua ya? Ya Pak. Baik, kita lanjut kepada materi yang kita bawakan pada kesempatan hari ini, yaitu dengan judul Hakikat
mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal. Itu yang menjadi judul pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang mana judul ini sudah kita lanjutkan sebelumnya. Jadi pada hari ini kita tinggal dilanjutkan kembali dari pelajaran minggu lalu. Jadi pelajaran minggu lalu itu sudah lanjutannya ini, yaitu menyangkut hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masuk di pembahasan lanjutan pada judul ini, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa hakikat mencintai Allah. Jadi kita hubungkan kembali apa itu yang namanya cinta itu. Ada yang bisa paparkan kembali bahwa cinta itu adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih itu, baik kepada kita sesama teman maupun rasa cinta kita kepada Allah SWT. Masuk secara umum. Baik, kita masuk kepada materi hari ini tentang judul hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya. Jadi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala itu tadi sudah dikaitkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari kita. Nah, di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta kepada orang-orang yang beriman. Jadi tentang penjelasan itu sudah jelas bahwa dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat berapa? 165 sudah lupa lagi. 165 itu yang menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah SWT. Sudah jelas dalam Al-Quran. Nah, itu yang pertama ya. Nah, terus lanjutan dari pembahasan ini yaitu tentang hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dinamakan apa itu? Kalau takut kepada Allah yaitu khauf ya. Itu. Nah, itu ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan khauf ya. Di mana penjelasannya di dalam itu bahwa rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini masuk kepada rukun iman ya. Jadi berapa rukun iman? Semuanya 6. Jadi rukun iman pertama dan keenam itu, yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua apa? Iman kepada apa yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga
Iman kepada kitab Al-Quran. Ya, kenapa lagi kurang bersama? Keempat, iman kepada Rasul. iya, Rasul Allah. Ini sudah masuk di sini semua. Yang kelima, yaitu iman kepada qadar. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Nah, itulah penjabarannya rukun iman 1 sampai 6 yang masuk kepada takut kepada Allah, sudah masuk di sini yang pertama. Yang kemudian lanjut, menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat. Nah, itu yang pertama ya. Takut tidak mampu istiqamah dalam beramal, takut akan mengikuti hawa nafsu. Kemudian apalagi berikut, takut akan siksa kubur. Itu harus diimani semua itu. Dan terakhir, takut terjebak pada kesibukan. Kesibukan apa? Yang melalui apa? Yang melalui apa itu? Sambungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah semua yang kita imani ya, takut itu. Jadi banyak tadi dijelaskan ya. Sudah jelas semua itu punya penjabaran bahwa takut kepada Allah itu atau khauf sudah jelas semuanya. Itu takut kepada apa tadi? Berbuat dosa juga ya, masuk di situ semua. Jadi itulah masuk kepada penjelasan tentang khauf, namanya takut kepada Allah. Berbuat apa saja harus kita takut. Nah, contohnya misalnya saya berbuat begini, apakah ini sudah benar atau masih salah? Itu tanya dalam diri kita. Itu namanya baru kita mana yang dilakukan dan mana yang kita tinggalkan. Itu ya. Nah, saya kira itulah tentang penjelasannya tentang khauf. Kemudian yang kedua tentang apa? Raja. Ya, raja. Raja sama dengan apa? Kalau dalam arti dalam bahasa Indonesia? Iya, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penjelasannya raja ini itu dapat kita uraikan, ada 2 definisi di dalamnya, yaitu raja dalam menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa bagaimana? Raja itu berarti berharap ya. Nah, berharap sesuatu, tidak putus asa. Jadi kita berharap terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada batas. Jadi namanya tidak putus asa ya. Ya, berusaha terus bagaimana supaya kita mencapai tujuan kita. Apa yang kita minta kepada Allah itu mudah-mudahan bisa dikabulkan. Itu maksudnya secara bahasa berharap. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut apa tadi? Istilah ya? Apa di situ menurut istilahnya? Raja yaitu berarti berharap untuk memperoleh apa? Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia itu tidak luput untuk diminta kepada Allah. Bisa diulangi kan? Secara bahasa apa? Istilah. Apa itu secara istilah tadi? Kita ulangi dulu
supaya kita masing-masing. Nah, jelas semua, yaitu berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di situ kalau tidak mau panjang ya. Itu semua kita berharap. Ya. Sudah. Terus yang berikutnya, yang keempat, kan ini yang keempat ya. Keempatnya hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ya, hakikat tawakal kepada Allah. Ada, saya kira tadi sudah dibacakan ada empat kan? Ya. Tadi yang pertama itu hakikat mencintai Allah, kedua apa tadi? Khauf, ketiga raja, keempat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir ini keempat ya, tawakal kepada Allah. Jadi penjelasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, kira-kira tawakal itu apa kira-kira menjadi tulis tawakal? Apa menjadi pengertiannya di situ? Berarti memasrahkan, itu menurut bahasa ya, menanggungkan sesuatu, sudah dua kata. Kemudian lagi mewakilkan atau menyerahkan, itu dari segi bahasa itu ya. Nah, itu menurut bahasa. Apalagi yang dia tadi? Menurut istilah. Menurut istilah, tawakal itu berarti apa itu? Menyerahkan segala permasalahan. Menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha kepada Allah Subhanahu. Aku harus diserahkan semua. Pertama meminta, setelah meminta berarti diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah pembahasan materi kita tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Jadi ada 4 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, dan penjelasannya tadi dari pertama sampai keempat itu saya kira sudah dijelaskan semuanya. Apakah ada yang belum jelas di antara 4 tadi? Dari pertama itu tawakal kepada Allah, kemudian raja, kemudian khauf, kemudian raja. Yang keempat apa tadi? Tawakal. Jadi di antara itu ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum jelas? Ya, sudah jelas semua ya? Ya. Baik. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan melakukan suatu evaluasi terhadap materi ini, yaitu dalam bentuk kelompok. Dan sebelumnya saya bagi dulu kelompoknya. Ya, sebelum saya serahkan atau saya bagikan LKPD-nya. Nah, jadi saya bagi kelompok menjadi berapa ini? 5 ya. Jadi saya tunjukkan dulu kelompok pertama. Kelompok pertama dari posisi kiri ya, ini pertama, kelompok pertama. Yang kedua di belakangnya ini, ya, laki-laki semua ini. Kelompok 3
dari pihak paling depan lagi, yang kelompok keempat di belakangnya lagi kelompok 3, dan ini adalah kelompok terakhir yaitu kelompok. Baik, saya berikan tentang lembaran kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Baik, saya bagikan masing-masing kelompok supaya dikerja dengan waktu yang telah disiapkan yang kurang lebih 5 menit. Selanjutnya setelah itu akan dipresentasikan di depan kelas masing-masing kelompok sesuai dengan jawaban di kelompoknya masing-masing. Dan kelompok lain itu disuarakan setelah dipaparkan jawabannya. Kalau ada tanggapan diberikan kembali tentang pendapat di kelompok lain. Kalau tidak ada, segera kelompok lain juga tampil. Saya kira begitu punya langkah-langkah ya. Baik, saya bagikan dulu LKPD-nya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya kelompok 5. Saya kira sudah selesai. Saya bagikan LKPD-nya. Sekarang saya persilakan untuk menjawab masing-masing kelompok di LKPD-nya masing-masing. Dan saya beri waktu, tadi saya sudah katakan bahwa 5 menit ya. Seperti masing. Nah, silakan dikerja. Mulai. Jadi data yang selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau begitu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Jadi saya mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan oleh Pak Guru. Nomor 1, akidah dan perilaku memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Perilaku manusia merupakan cerminan dari akidah dan keimanannya. Oleh karena itu, akidah dan keimanan harus tertara dalam diri seseorang sejak dini.
Itulah pemaparan dari kelompok 1 tadi. Nah, jadi bagaimana setelah mendengarkan pemaparan dari kelompok 1 ini terhadap kelompok lain, apakah masih ada masukan-masukan atau tanggapan dari kelompok lain? Gimana? Ya, bagaimana? Oh, tidak ada? Ya. Terima kasih kalau begitu. Kelompok 1 silakan ke tempat ini. Jadi lanjut pada kelompok 3. Ya, pada kelompok 3 silakan tampilkan hasil diskusi kelompok ini. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Langsung saja kita melangkah pada pembahasan pertama. Akidah dan perilaku memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Perilaku manusia merupakan cerminan dari akidah dan keimanannya. Oleh karena itu, akidah dan keimanan harus tertanam dalam diri seseorang sejak dini. Bagaimana cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini? Baik, cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak dini diantaranya yaitu menyebut anak untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu senantiasa membacakan kalimat syahadat agar anak terbiasa mendengar. 2. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah SWT, yaitu dengan mengajak anak berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah SWT. 3. Mengajarkan kisah-kisah Nabi dan Allah SWT, yakni menceritakan kisah-kisah teladan dari para nabi dan juga mengenai kebesaran Allah SWT, dan membacakan dan mengajarkan Al-Quran. Itulah pembahasan pertama. Selanjutnya ke pembahasan kedua. Cinta kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berpikir dengan nama dan sifat-sifat Allah. Mengapa seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 1. Cinta kepada Allah merupakan inti keimanan. 2. Cinta kepada Allah merupakan konsekuensi dari keimanan. Ketiga, cinta kepada Allah merupakan kekuatan hati, sumber kebahagiaan jiwa dan cahaya akhlak. Keempat, cinta kepada Allah merupakan obat dan cahaya bagi umat manusia karena Allah telah menciptakan manusia dengan penuh kasih sayang. Ya, itulah hasil dari kelompok 3. Apakah ada masukan dari kelompok lain? Tidak. Kelompok 1, kelompok 4 ada masukannya terhadap tanggapan kepada kelompok 1 ada masukannya? Baik, kalau begitu dipersilakan untuk di tempatnya. Jadi kelompok berapa lagi? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami kepada kelompok keempat untuk memaparkan materi yang telah disampaikan kepada Bapak Guru. Baik, langsung saja kita kepada saran pertama, yaitu 1. Akidah dan perilaku memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Perilaku manusia merupakan cerminan dari akidah dan keimanannya. Oleh karena itu, akidah dan keimanan harus tertanam dalam diri seseorang sejak dini. Bagaimana cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini? Cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini diantaranya yaitu 1. Menyuruh anak untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu senantiasa membaca kalimat syahadat agar anak terbiasa mendengarnya. 2. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan
anak berdua dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengajarkan kisah-kisah Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, yakni menceritakan kisah-kisah teladan dari para nabi dan juga mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 4. Membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik, langsung saja tes yang kedua, yaitu cinta kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi. Cinta ini akan semakin menggolak dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena 1. Cinta kepada Allah merupakan inti keimanan. 2. Cinta kepada Allah merupakan konsekuensi dari keimanan. 3. Cinta kepada Allah merupakan kekuatan hati, sumber kebahagiaan jiwa, dan cahaya akhlak. 4. Cinta kepada Allah merupakan obat dan cahaya bagi umat manusia. 5. Allah telah menciptakan manusia dengan penuh kasih sayang. Itulah jawaban dari kami. Selesai. Ya, itulah hasil pemaparan kelompok 4. Ada beberapa pertanyaan tadi yang dipaparkan itu, bagaimana terhadap tanggapan atau masukan kepada kelompok yang lainnya, bagaimana? Sudah jelas semua? Dan ada lagi masukannya? Sudah sama dengan pendapatnya masing-masing kelompok? Sudah? Oke, terima kasih. Silakan. Setelah pemaparan dari hasil kelompok semua tadi, ada 5 kelompok semua ya. Ya. Jadi saya lihat masing-masing kelompok itu saya kira punya pendapat, saya kira sudah sesuai dengan apa yang didiskusikan masing-masing kelompok. Ya. Baik, sebelum saya tutup terlebih dahulu, saya menyimpulkan materi tadi, yang mana materi kita bawakan pada kesempatan ini yaitu berjudul hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, kau raja dan tawakal kepada. Yang mana punya kesimpulan di situ bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita masing-masing. Kemudian hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan khauf berarti merupakan sikap orang yang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan apa tadi? Raja. Di mana di dalamnya itu menjelaskan bahwa raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hakikat tawakal kepadanya. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itulah yang menjadi kesimpulan. Kemudian terakhir sekali, dengan adanya materi yang kita bawakan pada hari ini, jadi mudah-mudahan kita menjadi pelajaran kita ke pertemuan berikutnya, itu tetap kita lanjutkan sebagaimana biasanya, yaitu tentang manfaat
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lanjutannya ke pertemuan berikutnya. Ya, saya kira itu yang menjadi penyampaian terakhir. Jadi saya kira itu saja yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.